Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fritro Adista Siregar dengan NIM 24140130. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang Q, bahasa C, dan mata kuliah subterdata. Dosen pengampunya itu adalah Bu Anindini Medianti Nababan. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang program ini, nah kita analogikan dulu nih program ini ibarat supaya lebih mudah memahaminya. Nah, kita analogikan program ini tuh sebagai antrian di loket tiket bioskop. Kenapa begitu? Karena program ini akan berhubungan dengan antrian dan mempunyai prinsipnya pada program ini itu adalah first in first out. Jadi siapa yang datang pertama ke bioskop, dia juga yang dilayani pertama di loket tiket bioskop. Oke, masuk ke program. Di sini kita bisa lihat, di sini ada max size 100. Nah, itu ibaratkan sebuah lorong antrian pada tiap bioskop itu maksimal hanya 100. Nah, orang yang baru datang itu kita sebut sebagai rear, dan orang yang akan dilayani itu paling depan itu sebagai front. Ya, sama seperti prinsip tadi lah, first in first out. Siapa yang datang pertama, dia juga yang dilayani pertama. Pada program ini ialah simulasi antrian tiket bioskopnya. Ia bisa menambahkan orang ke antrian dan bisa juga melayani orang dari antrian. Oke, masuk ke penjelasan kodenya. Di sini ini kan tadi maksimal lorong tiketnya itu kita set 100. Di situ ada TP destruknya 30. Buat elemennya ini menandakan tipe daftar yang bisa mendaftar itu maksimalnya 30 gitu. Kemudian kita buat cetakannya itu underscore elemen. Untuk setiap orang yang mau mengantri, di sini kita bisa buat queue-nya, elemen cetakan queue-nya. Kemudian di sini ada void init queue. Nah, void init queue itu isinya itu ada queue rear sama dengan queue front. Nah, itu tuh untuk ngeset depan dan belakangnya itu menunjuk ke posisi 0. Dia rear dan frontnya itu depan dan belakangnya itu ke posisi 0. Kemudian ada queue full. Nah, ini tuh untuk supaya antriannya itu tidak penuh lah ibaratnya. Kemudian ada queue empty. Kita set 1 itu menandakan kosong. Kita set 1 sama dengan iya. Nah, fungsi ini tuh seperti saat kita baru membuka loket tiket. Nah, lorong antriannya itu masih kosong. Jadi kita set penan depan dan belakang di posisi awal, posisi 0 ibaratnya. Lampu indikator kosong kita nyalakan. Misalnya MT1. Dan lampu penuh kita matikan, full sama dengan 0. Analoginya seperti itulah, teman-teman, supaya bisa memahaminya. Yuk, di sini ada in full queue key, return queue full, int empty, queue return queue empty. Lanjut, di sini ada void add queue key elemen UB. Nah, di sini tuh dia untuk mengecek kalau sebuah penuh jangan ditambah. Nih, tambah. Misal geser nih, kalau untuk di bawahnya queue rear sama dengan queue rear plus 1. Max size apa maksudnya? Nah, di sini tuh untuk menggeser ke belakang ke posisi berikutnya. Fungsi ini. Jadi dia itu triknya itu plus 1% max size. Nah, ini agar antriannya itu memutar seperti jam. Nah, jika sudah di posisi, kan makanya 100 tadi ya. Nah, jika dia posisi 99, maka posisi berikutnya itu kembali ke 0. Masukkan ke orang baru, OP posisi belakang yang baru. Ini dia bawahnya lagi. Nah, if Q front sama dengan Q rear, Q full sama dengan 1. Else Q full sama dengan 0, Q empty sama dengan 0. Apa maksudnya?
itu ibaratnya untuk update lah, update status lampu indikator QMT sama dengan 0 itu ibaratnya pasti tidak kosong lagi. Jadi jika sama dengan seperti ini, jika posisi belakang menyusul posisi depan artinya penuh. Oke. Nah, di sini ada konsep pentingnya nih. Eh, di sini sih persen max dot size-nya. Ini tuh sebagai kita analogikan sebagai antrian melingkar. Ibaratnya bayangkanlah lorong antrian kita itu bentuknya lingkaran, bukan lurus. Kalau sudah sampai ujung posisi 9, langkah berikutnya adalah kembali ke awal dong. Karena kan dia kan memutar selama posisi itu kosong. Ini kita bisa memakai ulang tempat sudah tinggal orang. Lanjut. Nah, di sini ada suatu fungsi lagi. Di sini ada elemen delete queue key, elemen temp. Nah, siapkan ibaratnya kita menyiapkan nampan untuk membawa data orang yang keluar. Ini kan tadi kan sudah kita data nih pada antri. Nah, itu kita bawa datanya lah, kita bawa catatan kertasnya untuk membawa ke suatu tempat. Dan lanjut ada operator logika, sini ada if is empty key. Nah, kita mengecek kalau kosong, siapa yang mau dilayani? Misalnya ada yang kosong, siapa yang mau dilayani? Dia akan bertanya. Tanya lagi. Di bawahnya itu adalah keyfront. Keyfront plus 1% max size stem key lm keyfront. Ini itu menggeser lagi. Geser penanda depan ke posisi berikutnya. Ibaratkannya orang yang di depan sudah selesai dilayani dan keluar dari pintu antrian. Maksud temp Q element front. Nah, ini itu untuk mengambil data orang yang tadi di posisi depan ini. Ini kan udah selesai antreannya, keluar dia langsung menggunakan fungsi temp untuk mengambil datanya, return temp. Oke. Key full. Nah, lanjut. Nah, key full return temp, implement void elemen OB. Nah, disinilah fungsi utamanya. Inilah yang langsung berinteraksi langsung dengan user. Tugasnya ya ibaratnya itu untuk menerima perintah dan memanggil fungsi-fungsi, ya ibaratnya otak antrean lah. Di sini ada fungsi main void, elemen OB yaitu variabel sementara untuk menampung data orang, kemudian ada QA untuk membuat satu lorong antrian bernama A, kemudian ada char command yang berisinya 16. Nah, itu menampung perintah dari kita seperti add, delete, buy. Kemudian ada init queue, itu tuh untuk buka loket, siapkan antrian A yang masih kosong. Nah, ini tuh untuk outputnya nanti. Ini kita di sini menggunakan looping, yang dimana looping ini akan terus berulang sampai si user yaitu bilang bye, baru dia kita program itu berhenti. Di sini ada scanf, comment, itu menandakan dia tuh bisa membaca program kita. Nah, misalnya kita jalankanlah program ini ya. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya. The name use for adding name use add name, for deleting use delete, to end decision use by. Oke, di sini kita akan menambahkan semisalnya Budi. So, name inserted Budi. Oke, data Budi sudah dimasukkan ke dalam antrian datanya. Kemudian kita pengen masukkan namanya Hana. Oke, name inserted Hana. Hana sudah ditambahkan. Berarti di dalam data sekarang hanya ada nama Budi dan Hana. Oke, sekarang kita mau ngapus nih. Misalnya kita menghapus nama Budi. Delete Budi. Delete aja.
name delete Budi. Nah, kenapa dalam data itu yang terhapusnya Budi? Kenapa nggak Hana? Karena ingat prinsip kita tadi yang pertama tadi, yaitu FIFO, first in, first out. Siapa yang pertama mendaftar dalam antrian, maka dia juga yang pertama keluar. Oke. Oke, sekarang kita mau end programnya. Kita klik aja, bye. End session. Oke, programnya telah berakhir. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari program Q memakai bahasa C. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.